Ada yang mengatakan bahwa Gunung Semeru ini merupakan bapak dari Gunung Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Angga Algi. Kali ini saya akan membahas tentang pendakian horor sesuai dengan request teman-teman, berdasarkan request yang masuk ke dalam akun saya melalui WA dan juga beberapa anggota teman yang merekomendasikan tentang materi yang akan disampaikan berikutnya dalam channel Angga Algi. Oke, saya akan menyampaikan tentang gunung dan juga mitos yang ada di dalamnya. Kali ini saya membahas tentang Gunung Semeru. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali terdapat gunung-gunung yang menyimpan berbagai macam misteri di dalamnya. Nah, karena saya kemarin saya akan menyampaikan di sekitar Malang materinya, maka saya akan pilih Gunung Semeru yang berada di lokasinya antara Lumajang dan Malang. Nah, biasanya gunung ini didaki oleh para pendaki-pendaki yang datang dari berbagai macam tempat, bisa jadi itu pendaki lokal, wisatawan asing, bule dan lain sebagainya, atau mancanegara datang ke gunung ini. Namanya juga misteri. Misteri itu belum tentu kebenarannya. Mohon diingat-ingat ya. Saya katakan di awal, belum tentu kebenarannya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Atau kalau kalian tidak mempercayainya juga tidak apa-apa, tidak masalah. Saya akan menyampaikan tentang misteri-misteri yang menyelimuti Gunung Megah tersebut. Apa saja misterinya? Berikut penuturannya. 9 misteri yang menyelimuti megahnya Gunung Semeru. Yang pertama, misteri Gunung Semeru yang pertama adalah kisah adanya juru kunci Mbah Dipo. Mbah Dipo merupakan salah satu dari juru kunci Gunung Semeru. Nah, Mbah Dipo ini diyakini adalah orang, atau di berbagai gunung yang lain, juru kunci itu diyakini sebagai orang yang mengerti tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh gunung yang dijaga tersebut. Misalkan Mbah Dipo di Gunung Semeru, Mbah Dipo akan merasakan getaran-getaran atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Gunung Semeru tersebut kepada beliau. Bisa jadi sepertinya mau meletus atau getaran erupsi dan lain sebagainya, maka Mbah Dipo akan bisa merasakannya. Nah, Mbah Dipo konon kabarnya sekarang telah meninggal dunia. Mbah Dipo juga menyarankan kepada seluruh warga atau pendaki yang lewat yang berpapasan dengan beliau, nanti kalau Gunung Semeru meletus, jangan sampai lari ke arah Gunung Sawur, tapi larilah ke arah sungai. Bagaimana kebenarannya? Komen di bawah. Misteri yang kedua, yaitu misteri Arcopodo. Nah, misteri Arcopodo ini sangat lekat sekali di kalangan pendaki-pendaki yang telah atau akan mendaki Gunung Semeru. Misteri Arcopodo dalam bahasa Jawa, arco yang artinya patung, podo berarti kembar atau sama, itu diartikan berarti patung yang sama. Menurut legenda atau mitos yang beredar, misteri Arcopodo sering dikaitkan dengan dua patung gaib yang konon berasal dari dua prajurit Majapahit yang moksa atau menghilang di Gunung Semeru, dan konon kabarnya mereka berdua menjadi patung Arcopodo ini. Patung Arcopodo merupakan lokasi yang dulunya bisa dilewati oleh pendaki, namun beberapa waktu terjadi gempa dan erupsi sehingga jalur yang melewati Arcopodo itu sekarang sudah ditutup. Nah, bagi pendaki-pendaki yang baru mendaki Gunung Semeru di tahun-tahun terakhir ini pasti tidak melewati jalur tersebut. Kawasan Arcopodo ini sering dijadikan tempat beristirahat para pendaki karena memiliki dataran luas. Menurut cerita yang beredar, di area ini terdapat dua patung prajurit dari kerajaan Majapahit yang cuma bisa dilihat oleh orang yang memiliki mata batin. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihat atau kebanyakan selalu melihat dalam ukuran yang berbeda. Jadi kalau ada pendaki memiliki mata batin, maka dia bisa melihat sosok patung Arcopodo ini dengan berbagai macam ukuran. Ada yang mengatakan ukurannya seperti anak kecil, ada yang seperti dua raksasa. Itu bermacam-macam penampakannya. Bagaimana kisahnya? Kalau Anda mengetahui yang lebih detail mengenai Arcopodo, legenda dan mitosnya, silahkan komen di bawah. Misteri yang ketiga,
yaitu ikan mas Ranukumbolo yang diyakini warga setempat sebagai dewi penjaga. Ada larangan yang mengatakan bahwa pendaki tidak boleh melakukan kegiatan memancing atau menangkap ikan di Ranukumbolo, sebab di Ranukumbolo diyakini ada ikan mas penjaga jelmaan dari seorang dewi yang memang ditugaskan untuk menjaga kawasan Ranukumbolo tersebut. Entah benar atau tidak, tapi kita wajib untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah diberlakukan di dalam regulasi pendakian Gunung Semeru. Nah, maka dari itu saya ketika berkunjung terakhir di 2019 ke Gunung Semeru, itu sudah tidak diperbolehkan pendaki memancing, pendaki masuk ke dalam kolam atau danau Ranukumbolo, itu tidak boleh. Rata-rata sekarang pendaki dengan regulasi atau peraturan baru yang disampaikan oleh para ranger yang berada di Gunung Semeru. Oh iya, ranger itu merupakan penjaga ya, atau pengelola atau petugas pengelola di gunung tersebut, di Gunung Semeru. Para ranger ini mengatakan bahwa peraturan sekarang tidak boleh pendaki itu memasukkan kakinya ke dalam air, atau tidak boleh mengambil air dengan mencelupkan kakinya, atau apalagi memancing, itu tidak boleh. Tapi ketika saya berangkat ke sana, saya lihat itu banyak sekali warga lokal. Kalau warga lokal mungkin sudah negosiasi dengan para tetua adat yang berada di sana, sudah negosiasi dengan juru kunci yang ada di sana sehingga diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah pendaki dari luar gunung tersebut. Bagaimana kebenarannya, atau Anda memiliki cerita yang lebih lengkap daripada yang saya sampaikan? Silahkan komen di bawah. Yang keempat, misteri yang keempat merupakan misteri yang rada-rada menyeramkan menurut saya, yaitu tentang mitos keberadaannya Dewi Penunggu Ranukumbolo. Kalau tadi ikan mas, sekarang Dewi Penunggu Ranukumbolo. Biasanya Dewi ini muncul dengan penampakan sesosok wanita yang mengenakan kebaya kuning. Konon di Ranukumbolo sering sekali terjadi penampakan, yaitu sesosok wanita tadi. Mitos tentang ikan mas penunggu Ranukumbolo berlanjut dengan cerita munculnya sesosok wanita yang kerap beredar. Wanita ini kerap muncul dengan berpakaian kebaya berwarna kuning, dan kemunculannya ditandai dengan adanya kepulan asap di malam bulan purnama datang. Gimana rek? Ceritanya lumayan menggelitik. Oke, lanjut yang kelima. Misteri Gunung Semeru yang kelima. Para pendaki yang pernah mendaki Gunung Semeru pasti akrab dengan kata-kata atau mendengar cerita yang menyeramkan di kawasan Keli. Oke, Keli itu adalah kawasan di mana setahu saya kawasan Keli itu merupakan perbatasan antara hutan Arcopodo dengan batas vegetasi menuju ke puncak yang nanti jalurnya treknya berganti dengan pasir setelah hutan. Nah, di tengah-tengah antara perbatasan ini ada monumen atau in memoriam yang untuk memperingati pendaki-pendaki yang meninggal di kawasan Semeru. Nah, di kawasan Semeru ini banyak sekali pendaki yang meninggal, seperti Sri Hoki, kalau nggak salah ada Budianto juga yang meninggal. Nah, di tempat itulah dinamakan tempatnya Keli. Nah, Keli ini menurut guru mendaki saya yang mengajari saya tentang tata cara mendaki, itu pernah ada cerita sosok kuntilanak berbaju merah yang sering menampakkan diri terbang di antara pepohonan di atas para pendaki yang lewat. Hal yang menyeramkan dari tempat ini adalah sering terjadinya kesurupan di antara pendaki yang sedang naik Gunung Semeru. Konon para pendaki ini dirasuki oleh roh manusia maupun roh binatang. Gimana kebenarannya? Boleh komen di bawah. Lanjut, mitos Gunung Semeru yang keenam. Yang keenam, mitos Gunung Semeru bersama dengan tanjakan Ranukumbolo. Kalau ini sih pendaki berharapnya bukan mitos tapi kenyataan ya. Tanjakan Cinta merupakan jalur pendakian yang harus dilewati oleh para pendaki saat menuju ke puncak dari arah Ranukumbolo. Tanjakan ini sebetulnya tidak terlalu terjal, tapi memang panjang. Katanya jika bisa melewati tanjakan ini tanpa istirahat dan menoleh ke belakang, permohonan cintamu akan terwujud. Karena tanjakan ini lebih dikenal dengan sebutan tanjakan cinta. Nah, kaum bucin, persiapkan diri untuk menanjak di tanjakan cinta.
Cin bucin. Yang ketujuh, Puncak Mahameru. Mitosnya adalah tempat bersemayamnya para dewa. Puncak Mahameru adalah titik tertinggi tanah Jawa. Keyakinan masyarakat kuno adalah puncak gunung ini merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Makanya buat siapapun yang ingin mendengarkan suara-suara dewa, konon mereka harus semedi dulu di puncak Semeru. Benarkah itu? Silakan komen. Mitos yang ke-8. Mitos yang ke-8, ada yang mengatakan bahwa Gunung Semeru ini merupakan bapak dari Gunung Agung. Gunung Agung itu di Bali ya. Ada yang mengatakan bahwa Semeru ini adalah bapaknya dari Gunung Agung yang ada di Bali. Cerita dan keyakinan ini dipegang oleh masyarakat Bali. Sebagian dari masyarakat Bali percaya bahwa Gunung Semeru merupakan bapak dari Gunung Agung. Bahkan masyarakat Bali juga melakukan upacara sesaji kepada dewa-dewa yang bersemayam di Gunung Semeru. Upacara sesaji ini biasanya dilakoni setiap 8-12 tahun sekali, yaitu hanya pada saat seseorang menerima suara gaib dari dewa Gunung Semeru. Selain upacara sesaji ini, masyarakat Bali juga sering datang ke Gua Widodaren di sekitaran Bromo untuk mendapatkan tirta suci. Tirta itu artinya air, suci itu ya suci, berarti air yang suci. Masyarakat Bali jauh-jauh dari Pulau Bali sana datang ke kawasan Bromo untuk mencari tirta suci atau air suci yang nanti digunakan untuk pelengkap sesajen atau pelengkap ritual upacara mereka, keagamaan mereka, begitu. Next, lanjut yang terakhir. Mitos Gunung Semeru yang ke-9, yaitu menurut cerita masa lampau, Gunung Semeru adalah pakunya Pulau Jawa. Paku ya, paku. Jadi seperti ditancapkan untuk Pulau Jawa, begitu ya. Ada yang mengatakan dulu juga Gunung Semeru merupakan bagian dari Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan itu berada di wilayah Mojokerto ya. Ada sebuah legenda kuno yang konon tertulis di dalam kitab kuno tersebut, abad 15, mengatakan bahwa Pulau Jawa dulunya mengambang di lautan dan terombang-ambing. Lalu para dewa memutuskan untuk memaku Pulau Jawa dengan Gunung Meru. Gunung ini sendiri tadinya berada di India. Yang membawa ke Pulau Jawa adalah Dewa Wisnu dan Dewa Brahma. Mulanya Gunung Meru ini diletakkan di ujung barat Pulau Jawa. Namun ketika diletakkan, Pulau Jawa ini miring ke arah barat. Jadi seperti ini, Rek. Gunung Meru diletakkan di sini, jadinya miring begini. Dan para dewa berinisiatif, dibelah menjadi dua. Gunungnya dibelah menjadi dua. Gunung Meru ini dibelah menjadi dua, dan Gunung Semeru diletakkan di sisi timur Pulau Jawa untuk dipaku, dan gunung satunya pecahannya adalah Gunung Penanggungan yang diletakkan di sisi barat. Dan itu diletakkan semuanya di area Jawa Timur. Di Penanggungan berada di Mojokerto, sisi barat Jawa Timur, dan Semeru berada di sisi timur Jawa Timur, yang semuanya memang gunanya untuk memaku Pulau Jawa agar tidak terombang-ambing lagi menurut legenda. Nah, itulah 9 legenda atau cerita mistis yang menyelimuti megahnya Gunung Semeru. Oh ya, bagi kalian jangan sampai tidak pernah mendaki gunung ini. Mendakilah gunung ini sekali saja seumur hidup kalian agar kalian merasakan keindahan Pulau Jawa dari atap tertingginya. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa ya untuk selalu subscribe, terus nyalakan lonceng. Kalau dirasa saya menyampaikannya baik atau menghibur dan juga menambah wawasan baru, jangan lupa klik like. Dan apabila kalian memiliki cerita-cerita atau ide saran yang akan disampaikan untuk perkembangan channel Angga Algi, silahkan komen di bawah. Nah, yang mau ceritanya diangkat, kisahnya diangkat di channel kami, maka silahkan DM di Instagram Angga Algi dan juga atau via email. Nanti emailnya akan saya lampirkan di deskripsi bawah ya. Terima kasih telah mengikuti video kedua kali ini.
dan semoga kita bisa dipertemukan di upload video-video yang akan datang lainnya. Maka dari itu silahkan pantau terus ya YouTube saya, pantau terus channel saya supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang baru. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video-video yang saya upload. Saya pamit undur diri dulu. Wassalam.